الصلاة الطيبة تحية السلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Pemekar Pematang Panjang beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati kali kita, bapak-bapak hadirin dan hadirat grup Maulid Al-Habasyi yang datang dari berbagai macam negara. Ada dari negara Gambut tadi, ada dari negara Sungai Tabuk. Artinya hari ini kita dikumpulkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini, pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk desa kita. Alhamdulillah, tiada untayan, tiada kata yang terindah melainkan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hari ini Allah kumpulkan di tempat yang insya Allah mulia, yang Nabi mengatakan perkumpulan seperti ini adalah raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman syurga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah itu ya Rasulullah? Apa yang pian maksud taman syurga di dunia itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, ini yang disebut dengan taman syurga. Makanya kalau sudah kita duduk di taman macam ini, damai, hanya 2 menit duduk, nguapnya sudah 5 kali, saking damainya tadi. Orang Jepang punya penyakit, banyak memiliki penyakit insomnia, sulit tidur. Jadi kalau mereka mau tidur itu mesti harus mencari ketenangan. Dia harus sewa hotel bintang 5 yang memiliki suara gemerci air, suara-suara alunan yang syahdu, barulah mereka bisa tidur. Tapi bagi kita umat muslim tak perlu seperti itu. Untuk tidur gampang, datang ke majelis ilmu. Datang hari Jumat, Jumatan. Nah, Jumatan ini ya coba, Masya Allah nikmatnya di waktu khatib khutbah dan duduk kita macam ini hilang dah. Begitu bangun komat sudah orang. Masya Allah. Nah, hari ini Allah kumpulkan kita di dalam satu majelis yang yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adalah Riyadul Jannah, taman syurga. Mudah-mudahan hari ini kita duduk di tamannya. Kelak kita di hadapan Allah, kita akan dimasukkan benar-benar di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan kekasih kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak rahimakumullah, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 yang istimewa. Yang 5 istimewa ini Masya Allah kemudian Allah sebutkan sebagai ulul azmi. Kenapa mereka disebut sebagai ulul azmi? Karena memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Hidupnya penuh dengan ujian, cobaan yang bertubi-tubi, tapi kesabarannya luar biasa. Mereka adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlima ini adalah istimewa dari yang 25 nabi dan rasul. Kesabarannya luar biasa. Apa hikmahnya bagi kita? Hidup ini Pak penuh ujian dan cobaan. Kita mesti sabar. Kisah kita ini mesti sabar. Zaman sekarang ini kan pengennya cepat, instan, nggak sabaran. Apa-apa pengennya cepat dah. Sholat pengen cepat, baca Quran pengen cepat, majelis pengen cepat, kaya pengen cepat, akhirnya ternak tuyul, tuyul mbak itu, memelihara babi ngepet dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ujian banyak, tapi mereka begitu sabar
predikat sebagai ulul azmi. Nah, dari 5 yang istimewa ini Pak, ada 2 yang super istimewa. Yang 2 super istimewa ini khusus Allah perintahkan dalam Al-Quran kepada kita untuk menjadikan sebagai uswatun hasanah. Siapa dia? Pertama adalah jelas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi kita Muhammad terdapat uswatun hasanah. Uswah, teladan bagi dalam kehidupan kita. Bagi anak muda, bagi orang tua, kehidupan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, bagi rakyat, bagi pemimpin, ada uswahnya dalam diri baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang super istimewa itu adalah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Allah katakan dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh di dalam diri Ibrahim terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Maka 2 yang orang super istimewa ini Pak kita contoh. Coba kalau kita melihat sekelumit tentang cerita Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Bagaimana hebatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak umurnya 86 tahun senantiasa meminta kepada Allah. Selama 86 tahun setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah hamba keturunan yang saleh. Tidak henti-hentinya dia meminta, karena selama 86 tahun belum dikaruniai seorang anak. Ala kulli hal, di usia yang sudah senja itu Allah kasih anak, yang kemudian anak itu diberi nama Ismail alaihissalam. Ismail kecil, Ismail bahagia, Ismail lagi lucu-lucunya, datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ya Allah ya Rabb, 86 tahun menunggu anak, begitu dapat disuruh nyembelih. Kalau kita sebagai seorang ayah, bagaimana hancurnya hati ini? Kalau ada seorang ibu, bagaimana rasa hancurnya hatinya ketika ada perintah sembelih anak itu? Masya Allah ya Rabb. Tapi dasar Ibrahim ini luar biasa. Datang kepada anaknya, hai Ismail, sini Ismail. Ada apa Bah? Inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Abah ini 3 malam dah bermimpi menyembelih pian. Kayak apa pendapatmu? Nah, ini orang tua yang baik adalah orang tua yang senantiasa bermusyawarah dalam keluarganya. Ada masalah apapun Pak dalam keluarga, musyawarahkan kepada anak, kepada istri, dan inilah yang dilakukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang Allah perintahkan, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Fangzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Dasar Ismail ini is the best, anak soleh. Bah, kalau itu adalah perintah Allah. Kalau itu adalah perintah Allah, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Gawi bah, sembelih ulun. Ulun siap, insyaallah yang mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah. Hebatnya keluarga Ibrahim alaihi wassalam. Mun ada anak sekarang datang abahnya, nak, abah bermimpi menyembelih ikan. Buka anak ini, ambil parang. Malamnya abahnya nangis sembelih. Tapi Ismail, keluarga Ibrahim alaihi wassalam luar biasa. Inilah kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Yang kedua tadi adalah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam kehidupan keseharian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan keluarganya, Nabi Muhammad itu orang yang sangat romantis dan setia. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu banyak istri namun tidak setia, enggak. Rasul Pak pernikahan pertama dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra berapa tahun? 25 tahun. Ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, barulah Nabi itu kawin lagi. Dan kawinnya Rasul setelah meninggal dunia Khadijah ini rata-rata janda yang banyak anak dan punya masalah. Makanya kalau mau mengikuti sunnah Nabi yang satu ini, pastikan seperti baginda Rasul. Jangan cuma kawinnya aja. Bujur bang sunnah, tapi hati. Rasul itu kawin pas setelah Khadijah meninggal dunia. 25 tahun bersama Khadijah, tidak pernah menduakan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ya kenapa besi ini banyak
sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu lihat hati. Rasul itu menikahi seseorang janda, anaknya banyak, ditinggal wafat oleh suaminya. Ketika suaminya perang, membela agama Allah, meninggal dunia, anaknya banyak, istrinya menjadi janda. Rasul melihat, oh, ini kalau tidak kita selamatkan, maka orang ini akidahnya akan kembali kafir. Dikawini Rasulullah. Ada misi tertentu. Ada juga ketika Rasul itu mengawini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya Rasul bersama Aisyah putri Abu Bakar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mau kawin, Pak, kalau mau mengikuti sunnah, pian banyak duit, banyak rezeki, nggak cukup cuma satu bini, lirik itu yang punya janda-janda, punya anak 10, hutangnya banyak. Nah itu baru sunnah mantap luar biasa. Ini kan ada memilih kita. Tapi yang aku nggak kenal si jenang itu, nang mana, nang anaknya 6 dah. Kurang saja belum sanggup lagi Tapi nang sebelah itu pang janda nang sebelah itu pina janda kembang itu mantap semua bunga luar biasa. Itu mungkin saya bisa melakukan sunnah dengan beliau. Ya Allah. Memilih kawan. Ya Allah. Ikuti baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu romantis luar biasa. Sehingga Rasul Pak ketika memanggil istrinya itu tidak dengan namanya. Rasul tidak pernah memanggil hai Khadijah, wahai Aisyah, enggak pernah. Nabi kita Muhammad ketika memanggil istri tercintanya Sayyidatina Khadijah, beliau mengatakan ya ummul mukminin. Memanggil Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan ta'al ya Humairah. Kemarilah ya wahai yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Humairah itu berasal dari kata-kata ahmar. Artinya adalah yang kemerah-merahan pipinya, yang kemerah-merahan. Jadi pipi Siti Aisyah itu kemerah-merahan kayak tomat mangkal tuh, kayak tomat mau masak tuh. Sehingga ta'ala Humairah cantiknya luar biasa. Jujur. Kadang-kadang kan orang sekarang ini, bapak-bapak zaman sekarang ini, kita nih kadang terlalu jujur kepada istri kita. Istrinya gemuk gitu. Hai gemuk sini dong. Hai Giram, macam-macam. Naudzubillah. Jangan kita yang romantis sedikit. Jangan romantisnya tuh pas bahari, pas ada kawin romantis luar biasa. Digandeng kawan, begitu terlumpak sedikit, hati-hati sayangnya, hati-hati. Itu bahari, begitu ya ini, ditinggal, seorang lakian asik HP aja di sana. Kada tahu ini dirujuk kerbau, kada tahu juga, kada tahu kisah. Masya Allah ya. Baginda Sayyidina Muhammad adalah orang yang paling romantis. Ketika suatu saat Nabi itu pulang Pak kemalaman. Datang sampai rumah, Sayyidah Khadijah sudah tertidur. Diketuknya pintu, tok-tok, assalamualaikum. Tak ada jawaban. Ketuk 2 kali, tok-tok, assalamualaikum. Tak ada jawaban. Ketiga kali, tok-tok, assalamualaikum. Wahai Khadijah, assalamualaikum ya ummul mukminin. Tak ada jawaban. Maka Rasul mengatakan, pasti istriku kelelahan dan sudah tertidur menungguku. Benar, karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah menunggu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di ruang tamu dan tertidur. Karena Rasul malah berdakwah beliau di masjid. Apa yang dilakukan Rasul? Ambil surbannya nang hijau, dihamparkan di depan pintunya. Baginda Sayyidina Muhammad tidur di depan pintu. Begitu Sayyidah Khadijah terbangun, dibukakan pintunya, Masya Allah ya Allah. Rasul kaget, Sayyidah Khadijah kaget. Apa yang terucap dari mulutnya? Sama-sama mereka berdua mengatakan afwan. Maaf wahai Khadijah, aku telah mengganggu. Maaf ya baginda Rasulullah, belum ada mendengar. Suami yang baik adalah menghargai pasangannya. Menghargai pasangannya. Mau gila ada gedor sekali, ada gedor 2 kali, congkel pintu. Dicongkel lah kita, jendela dan lain sebagainya. Ngamuk kita dengan istri kita. Bukan sifat baginda Sayyidina Muhammad. Kalau kita cinta kepada Rasul, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Pak memuji baginda Rasul bukan karena ketampanannya. Allah memuji baginda Rasul bukan karena kesuksesannya, tapi Allah memuji baginda Sayyidina Muhammad karena akhlaknya yang luar biasa. Maka di dalam surah Al-Falaq Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlakmu ya Muhammad luar biasa. Akhlakmu Muhammad hebat
misi baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Dulu orang Arab itu kan dikelompok-kelompokkan, dibeda-bedakan, Pak. Dibeda-bedakan mereka. Jadi orang Arab dulu dikelompokkan menjadi 5 bagian. Strata pertama yang paling tinggi adalah suku Quraisy. Ini suku yang paling dimuliakan, dihormati. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran khusus satu surah, Li'ilafi Quraisy, surah Al-Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling dimuliakan pada saat itu. Yang kedua suku non-Quraisy. Yang ketiga pendatang berkulit putih. Yang keempat pendatang berkulit hitam. Dan strata yang paling rendah adalah pendatang yang terakhir adalah para budak hamba sahaya. Budak ini tidak dihormati, budak ini tidak dimuliakan, bahkan mereka bisa diperjualbelikan. Tapi ketika baginda Sayyidina Muhammad hadir ke dunia, apa yang terjadi? Dihapuskan semua itu. Makanya yang pertama kali dipanggil Rasul untuk naik ke atas mimbar, naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan adalah bukan dari bangsawan, bukan dari suku Quraisy, tapi seorang mantan budak hitam legam dari Nubia, dari Afrika Utara yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dari Nubia, bukan dari suku Quraisy. Rasul tidak memanggil wahai Ali kumandangkan azan. Kalau seandainya Rasul menyuruh Sayyidina Ali, Pak, wajar. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah menantu Rasul. Kalau Rasulullah memanggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar kumandangkan azan, engkau mendapatkan kemuliaan, wajar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah sahib baginda Rasul. Kalau Rasulullah meminta kepada Sayyidina Utsman, wajar. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman adalah orang yang paling kaya dan hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dipanggil ini adalah mantan budak hitam legam, mantan budak Umayyah bin Khalaf yang bernama Bilal bin Rabah. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang dari warna kulit. Warna kulit bisa hitam, tapi hati belum tentu hitam. Warna kulit boleh saja tidak menarik, tapi hati bisa saja menjadi bersih dan suci. Maka jangan pernah kita memandang dari warna kulitnya. Ada kawan kita hirang luar biasa, lalu kita mengatakan ini kalau dari wajahnya ini kayaknya ada cahaya-cahaya jahanam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan pernah kita memandang dari warna kulit seseorang. Jangan pula kita memandang seseorang dari harkat martabat, pangkat, jabatan, hartanya. Harta boleh dicari, tapi akhlakul karimah yang baik ini sulit untuk dicari. Maka oleh karenanya, Pak, kalau kita ini memperingati peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tujuan kita adalah menanamkan di dalam diri kita agar mahabbah kepada baginda Rasul dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang pemimpin, Nabi kita Muhammad, Pak, tidak memerintahkan sebelum sidin melakukan. Nah, ini pemimpin yang baik. Kalau kita disebutkan nanti tanggal 16 ya, Oktober kan? November. Tanggal 16 ada pemilihan seorang pemimpin. Nah, pilih pemimpin yang tepat. Pilih pemimpin yang baik. Insya Allah semua baik. Tapi ambil pemimpin yang siap mengambil risiko bersama, membuat perubahan. Menjadi orang baik itu gampang, Pak. Tapi mengajak kepada kebaikan ini tidak mudah dan tidak gampang. Nabi kita Muhammad waktu kecil sebelum umur 40 tahun itu dimuliakan Al-Amin yang dapat dipercaya. Semua orang memuliakannya. Abu Lahab, Abu Jahal hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orangnya baik, akhlaknya luar biasa. Tapi ketika Nabi kita Muhammad mengajak kepada kebaikan, berdakwah mengajak kepada kebaikan, mulai ada di sana tantangan yang luar biasa. Mulai ada tantangan, Abu Jahal mulai menghina, Abu Lahab mulai memusuhi baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baik banyak, tapi orang yang mengajak kebaikan ini yang perlu kita dukung. Menjadi seorang pemimpin, contoh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak memerintahkan sesuatu sebelum sidin itu mengerjakannya. Contoh, Rasulullah memerintahkan kepada kita salat. Aqimis shalah, wahai umatku dirikan salat. Rasul akan salat, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang Pak pernah sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena berdirinya lama. Kenapa berdirinya lama? Karena ayat yang dibaca panjang. Jadi setelah Fatihah rakaat pertama
Pian kayak itu siuk kawan. Imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin bro bilang aja mah hanya yasin yasin Allah pada rukuk imam yasin ya Rabbi Rasul Pak Al-Baqarah pertama rakaat kedua adanya Al-Baqarah apa Ali Imran kurang lebih aja itu panjangnya tapi karena makmumnya ini adalah hasil didikan baginda Rasul sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang azab menangis. Kalau mendengar ayat-ayat tentang jannah, tentang surganya Allah, mereka bahagia, Masya Allah. Jadi bahagia, ada kesedihan, ada kebahagiaan saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketakutan yang luar biasa saat mendengar ayat-ayat azab. Ini kan ada anak-anak kita zaman sekarang melihat sembayangan kita kurihing, ketawa-ketawa itu bukan karena takut. Karena cengengesan. Sahabat-sahabat luar biasa. Saking lamanya kaki baginda Sayyidina Muhammad SAW sampai bengkak. Nah ini pemimpin yang hebat. Menyuruh kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah. Rasulnya belum melaksanakan ibadah luar biasa. Padahal Rasulullah itu maksum terjaga. Sembahyang nggak pernah lewat. Sembahyangnya nggak pernah absen. Kita yang nggak ada jaminan, siapa yang jamin kita surga? Pian surga, ahli surga belum tentu. Oh, sidin ini ibadahnya luar biasa, tahajudnya setiap malam, Qur'annya bagus, pasti surga. Belum tentu. Belum tentu. Manusia itu akan dilihat bagaimana akhir kehidupannya. Apabila di akhir kehidupannya, man akhir qadamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau akhir hidupnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada baik orang itu yang luar biasa. Hajinya 6 kali. Hartanya banyak luar biasa. Ibadahnya setiap hari mantap. Qur'annya kada suara pas dan zikir tasbihnya sebesar biji kelapa tasbihnya tuh. Kemana-mana tidak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bakhilnya, kikirnya luar biasa. 7 iblis. Oh, 7 iblis kayak apa? Bakhil luar biasa. Pelitnya luar biasa. Orang-orang pelit macam ini tengah masuk ke dalam surga. Tengah masuk ke dalam surga. Dan orang pelit itu Pak tidak punya harga diri. Coba lihat baginda Rasulullah. Rasulullah itu ada sahabatnya Rasulullah. Surban pian bagus ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, oh berarti ini sahabatnya mau langsung dikasihkan. Nah, ambil hak ya Rasulullah. Itu Rasul. Pak pembekal ya. Cincin pian bagus nih. Nah, ambil. Nah, ini berarti pembekalnya mengikuti Rasulullah SAW. Ustaz, cincin pian bagus. Nah. Jangan boleh diminta di sini lah. Ya, itu Rasulullah. Orang yang pelit itu baik tidak punya harga diri. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Pak orang sukses, sugih. Jadi kalau ada mengatakan Rasulullah itu tak punya ayah, tak punya ibu, iya, memang iya. Rasulullah itu tak punya apa-apa. Rasulullah itu pemuda yang hebat, strongman. Mulai dari kecil sudah mengembala kambing. Dia berdagang ke Syam, ke Yaman. Antar negara membawa perdagangan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Duitnya banyak. Maka ketika dia melamar Khadijah, maka yang dibawa adalah 20 unta yang bagus-bagus, yang bungas-bungas. Jadi mahar Rasulullah untuk menikahi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra adalah unta 26 bungas-bungas yang bagus-bagus. Kalau sekarang unta itu harga 30 juta, kalikan 30 juta kali 20. Seitulah mahar baginda Sayyidina Muhammad ketika menikahi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Berarti Rasul itu sugih. Berarti Rasulullah SAW adalah pemuda yang sukses. Pemuda zaman sekarang 24 jam di tangannya adalah HP. Nah, tertawa aja di depan HP. Hari-hari depan HP. Malam abahnya bangun, bah, ujar mamanya, ternyata anak kita nih satu nih wali bahaya. Kenapa? Lihatnya tuh, anak kita nih 10, 9-nya muhanya hilang, tapi yang satu ini muhanya bercahaya. Di malam hari jam 3 muha bercahaya. Begitu dilihat di selimutnya, HP macam ini, no, kayak bukan bercahaya muha. Ujar si abahnya nang ini bukan wali, ini waluh mananya anak kita sefung. Ya Rabbana, anak zaman sekarang hati-hati, baik masya Allah. Boleh kalian megang HP boleh, tapi lihat waktu. Waktunya salat, waktunya baca Quran silahkan.
Zaman sekarang Masya Allah semuanya ada di dalam HP. Makanan dalam HP, baju kita ada dalam HP. Kita khawatir suatu saat nih datang ketok pintu dari paket tapak, assalamualaikum, dibungkus gondol lelakian datang, siapa dia? Ulun paketan anak dia. Sekarang ini apa-apa di dalam HP, kadang-kadang jodoh pun dalam HP. Ini yang kita khawatirkan, jodoh melalui dalam HP kita. Ujar abah, nah hati-hati main Facebook, hati-hati main Instagram. Jangan sampai engkau mendapatkan jodoh tuh di dunia maya. Di dunia maya tuh kadang kelihatan orangnya, barangkali kada asli apa yang diposting. Ada bahaya. Ulun yakin lawan cinta, banget lawan ini cinta lawan sehidup semati. Hati-hati, nak ujar abah. Abah nih orang tua nih lebih apa namanya tuh? Lebih hati-hatiannya tuh lebih tinggi. Hati-hati, nah. Ada bahaya. Pian kada usah umpat campur itu masalah hati bebinian. Ngalih urusan macam ini pian yang punya anak-anak bebinian. Ayo dah aja abahnya kada diharani apa ayo silakan ikam kawin sana. Begitu sudah kawin 2-3 bulan barulah merasakan datang kepada abahnya. Ternyata bahaya. Wujudnya pian bahaya. Kenapa? Dah ditampar bahaya 3 kali hari ini. Siapa yang menampar? Lagi unda bah. Najar apa? Sudah kepada hibah hari. Inya tuh dasar hantu. Tapi bahaya tuh Masya Allah di Facebook tuh bina alim benar bahaya. Pagi-pagi yang diposting tasbih bahaya. Tasbih orang diposting kan sudah tergiur. Siang-siang yang diposting itu adalah selawatan bahaya. Inya kan selawatan lain juga bahaya orang lain. Anjar apa dasar jalan ini? Malam yang diposting kopiah bahaya. Kopiah siapa? Mungkin kopiah kawannya juga bahaya. Nah jangan ini dapat jodoh di Facebook mungkin ini. Hati-hati kita. Pokoknya bahaya itu di media sosial, di Instagram, di Facebook. Ini tuh seperti Abu Bakar bahaya. Kayak Abu Bakar. Begitu sudah kawin ternyata seperti Abu Jahal dan Abu Lahab jadi satu. Anak-anakku sekalian, hati-hati. Sekarang di HP ini Masya Allah ada kebaikan, ada keburukan. Tugas kita sebagai orang tua, Pak, pian punya anak, saya punya anak, maka tugas kita adalah mendidik mereka, membentengi mereka. Adibu auladakum ala thalathati khisal. Didik anak-anak kalian dengan 3 hal. Ini yang terakhir. Yang pertama adalah hubbin nabiyikum, cintakan dia kepada nabinya. Ayo kenalkan anak-anak kita nih, anak-anak kita. Ini anak-anak kita nih harus mengenal siapa nabinya, bagaimana akhlaknya. Baca Simtud Durar, baca Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji. Itu ada semua adalah sejarah kehidupan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak zaman sekarang belum yakin lebih hafal artis-artis Korea daripada kisah baginda Rasul. Yang dikenal itu K-pop. Tahu K-pop gak biar? Kekanakan plastik ini tahu. Blackpink, tahu Blackpink? Nang pakainya belum lagi jadi dipakai juga tuh Blackpink. Black banget. Ya Allah. Lebih mengenal kepada para artis-artis yang tidak jelas daripada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kaina pada akhirat yang akan memberi syafaat itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Yang hari ini kita idolakan para artis, belum tentu mereka nanti di dalam surga, belum tentu. Bisa juga Bang masuk ke dalam surga. Maka carilah idola yang paling tepat. Pertama, anak-anak kita mesti kenal kepada para nabinya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya. Yang kedua adalah wahbi ahli baiti. Kenalkan kepada ahlul bait baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahlul baitnya? Secara nasab, secara darah adalah para habaib, para syarifat, itu adalah keturunan baginda Rasul. Tapi ada keturunan secara ilmu. Siapa dia? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Cinta kita kepada para habaib, cinta kita pula kepada para ulama, para auliya salih. Yang ketiga adalah ajari anak-anak kita qiraatul Quran. Kenalkan dia dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai kerugian kita terbesar nanti adalah ketika kita punya banyak anak, tapi tak ada satupun anak itu yang bisa baca Quran. Alhamdulillah. Apa hujah kita di hadapan Allah? Nanti di akhirat kita akan ditanya, hai Bapak, kamu punya berapa anak? 10. Punya berapa perusahaan? 5. Kenapa semuanya tidak ada yang hafal Quran, tidak ada yang bisa baca Quran? Ya Allah, ya Allah, ulun ini ya Allah sibuk luar biasa di dunia. Berangkat petang, pulang pagi, berangkat pagi, pulang petang. Saya berangkat kerja, anak tidur.
Saya datang kerja, anak juga sudah tidur. Tidak sempat ya Allah udah mengurusi anak ini. Maka Allah nanti akan mendatangkan orang yang jauh lebih sibuk daripada kita. Perusahaannya banyak, anaknya banyak, tapi semua anaknya bisa baca Quran. Semua anaknya hafal terhadap Al-Quran. Dia ini hambaku. Dia punya banyak perusahaan, dia punya banyak anak, tapi semuanya terkontrol dengan baik. Anak-anaknya mengenal Al-Quranul Karim. Maka pastikan anak-anak kita jangan mati duluan baik sebelum anak kita bisa baca Quran. Cepat bacakan Yasin. Tetangga tuh mau bacakan Yasin kalau kita kiau. Hari ini kita mau, ayo hari ini kita menikah. Itu pun kalau iwaknya tuh halus, pasti menurun desir juga gini. Ternyata dapat sayang warah. Tapi kalau anak kita ini bisa baca Quran, hebat dia baca Qurannya, nggak usah disuruh, langsung baca Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, khususul ila abi wa umi al-Fatihah. Baca Quran. Ini anak yang saleh. Maka anak yang soleh sering mengatakan anak soleh bukan takdir, tapi anak soleh itu adalah dari usaha dan ikhtiar kita. Maka mesti kita usahakan, mesti kita ikhtiarkan agar anak-anak kita nih, generasi muda kita nih menjadi generasi-generasi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita seberataan dan Allah menjadikan desa kita ini desa yang makmur, memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab dan bisa membimbing masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan, minta halal minta ridho. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.